Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan rahmatnya saya selaku mahasiswa dapat membuat ujian tengah semester berbentuk video seperti sekarang ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Nabi besar Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah pada zaman yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Damrah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani olahraga. Tujuan dari mempelajari atau memahami mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan jasmani olahraga ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar mengetahui apa saja dasar-dasar dan isi dari kegiatan pendidikan jasmani ini. Mungkin kita akan menyinggung pada materi di dalam mata kuliah pendidikan dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga ini pada perbedaan antara penjas, olahraga, dance, permainan, dan rekreasi. Sebelumnya saya memperkenalkan di nama saya, yaitu Rizky Maulana dengan NIM 21086091. Materi pertama yaitu penjas. Dari pengertian penjas yaitu suatu proses pendidikan untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan kebugaran. Penjas sendiri dari pengertian kita dapat melihat bahwa penjas ini merupakan kegiatan yang formal yang mana dilakukan di dunia pendidikan, dilakukan seperti sekolah, kuliah, sehingga penjas ini dilakukan secara sistematis. Dan tujuan utamanya yaitu mengajarkan kepada dari yang tahu menjadi dari yang tidak tahu jadi tahu. Tujuan dari penjas tersebut yaitu meningkatkan dan mengembangkan keterampilan motorik, sikap, nilai-nilai sosial, emosional, dan intelektual peserta didik. Ya, yang mana seperti kita ketahui tadi bahwa penjas ini targetnya peserta didik. Ya, dilakukan di dalam dunia pendidikan. Itulah ciri-ciri penjas, yaitu merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan secara sistematis, baik secara teori maupun praktek. Di penjas ini kita tidak hanya teori saja, kita akan ada praktek berimbangan antara kita mempelajari secara teori dan kita mempraktikkannya. Baik, kita masuk pada yang kedua,
yaitu olahraga. Pengertian olahraga yaitu setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, maupun diri sendiri. Intinya di sini olahraga yaitu melakukan aktivitas fisik. Kalau contoh dari unsur-unsur alam seperti kita melawan dipengaruhi setiap unsur-unsur alam seperti unsur gravitasi. Kita melawan contoh olahraganya itu seperti panjat tebing, menyelam, angkat besi pun merupakan unsur yang sangat bertentangan dengan gravitasi. Unsur-unsur orang lain, olahraga dipertandingkan secara individu dengan individu. Berarti kita berinteraksi dan pokoknya itu ada unsur-unsur antara orang lain dengan diri kita. Kalau diri sendiri yaitu seperti contoh kita lari, itu melawan unsur diri bahwa kemampuan kita dalam mengolah stamina, mengolah kecepatan gerak kaki dan lain-lain. Tujuan dari olahraga, tujuan utamanya yaitu meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Tujuan utama dari olahraga emang adalah olahraga, emang kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan. Namun olahraga kalau kita lihat pada sekarang ini, olahraga sangat efektif dijadikan sebagai prestasi. Dan tidak lain juga olahraga bisa dijadikan sumber penghasilan seperti ikut ajang-ajang turnamen. Olahraga sudah memiliki jaringan yang luas dan dipertandingkan secara internasional. Ciri-ciri olahraga, kegiatan jasmani yang merunjuk keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Ya, ciri-ciri tersebut ada pada diri sendiri dan raga kita sendiri. Intinya olahraga yaitu aktivitas fisik. Ya, intinya situ. Materi selanjutnya yaitu dance. Pengertian dance. Jika dilihat dari pengertian, dance yaitu seni yang mengekspresikan diri melalui gerakan badan dan biasanya disertai dengan musik. Dance bisa disebut dengan olahraga karena dance ini merupakan gerak yang yang bisa menyehatkan. Ciri-ciri yang tak lain dari dance ini yaitu karakteristiknya seperti ada musiknya. Tujuan dari dance yaitu tercapainya pengekspresian diri dari setiap gerakan yang dilakukan. Jadi
Dance ini tidak hanya bergerak, kita mengekspresikan suatu emosi kepada satu gerakan. Ya, seperti itu. Ciri-ciri dance: perwujudan ekspresi ke dalam gerak yang diiringi musik. Ya, inti dari dance itu sendiri yaitu diiringi musik dan diekspresikan melalui gerak. Selanjutnya, permainan. Pengertian permainan. Permainan yaitu aktivitas yang dilakukan demi kesenangan dan memiliki peraturan. Permainan biasanya dilakukan dengan peraturan dan memiliki suatu hukuman. Di permainan ini pasti ada yang menang dan kalah. Tujuan dari permainan yaitu menyelesaikan segala bentuk tantangan yang ada di dalamnya. Jadi di permainan itu kita akan diberi suatu peraturan, suatu tantangan, dan kondisi yang harus kita lewati. Ciri-ciri permainan yaitu bentuk kegiatan yang memiliki peraturan dan hukuman yang disepakati. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, permainan memiliki peraturan yang jelas dan disepakati di awal sebelum permainan, dan hukuman bagi yang kalah. Materi selanjutnya kita masuk pada rekreasi. Pengertian dari rekreasi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Berbeda dengan permainan tadi, rekreasi adalah hal yang bebas. Bebas di sini tidak terkait dengan hal yang lain. Rekreasi yang penting, yang pertama yaitu mencari suatu kesenangan dan kepuasan secara mental dan fisik. Ya, tujuan dari rekreasi seperti tadi untuk mencari kesenangan, kepuasan, penyegaran, sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik secara fisik maupun mental. Ciri-ciri rekreasi: kegiatan senang yang dilakukan bersifat fisik, mental, dan emosional tanpa ada paksaan. Kegiatan yang senang, kita di dalam olahraga belajar tentang rekreasi ini yaitu bertujuan untuk bagaimana olahraga dapat menyenangkan dan menarik bagi peserta didik sekalian. Kesimpulan saya pada materi perbedaan penjas, olahraga, dance, permainan, dan rekreasi ini, masing-masing kegiatan memiliki perbedaan
seperti penjas, olahraga, dance dan permainan dan rekreasi memiliki pengertian yang berbeda-beda, dan tujuannya berbeda-beda, ciri-cirinya berbeda-beda. Namun hal tersebut dalam kelima hal tersebut memiliki kesamaan, karena kelima hal tersebut didominasi oleh gerak dan mengarahkan kepada kesehatan dan kebugaran. Kesehatan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga kesehatan mental. Mungkin sekian dari video saya. Banyak maaf atas kesalahan kata. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.